Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di malam hari ini dalam renungan harian. Saya mengajak mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami datang untuk naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan di malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan, hati kami telah siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara Tuhan, agar firman ini betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat Efrata yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi malam hari ini dalam acara ibadah renungan singkat. Saya akan beri tema khotbah saya pada malam hari ini, hidup kepenuhan di dalam Allah. Nah, saya akan ambil ayat pembacaan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 14 mulai saya bacakan pada saudara semua. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sampai situ pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan Rasul Paulus. Di dalamnya tersirat ada sebuah harapan yang sangat besar, yang sangat kuat, menjadi dambaan seorang Rasul Paulus. Harapan itu supaya terwujud dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Ya. Dan Rasul Paulus mengungkapkan di sini melalui sebuah ungkapan yang selalu kita dengar, yaitu ungkapan doa. Ya, saudara yang dikasih, untuk hidup dipenuhi atau hidup dalam kepenuhan daripada Allah, kita memiliki sarana. Apa sarana untuk kita dipenuhi, untuk hidup di dalam kepenuhan Allah? Yaitu dengan doa.
Nah itu yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini harapan Rasul Paulus bagi jemaat Efesus melalui sebuah ungkapan doa kepada Tuhan. Agar supaya jemaat ini hidup di dalam kepenuhan daripada Allah. Dan Rasul Paulus berkata di sini, di dalam ayatnya yang ke-16 kita harus garis bawahi. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Ini yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan. Harus kita mengerti, harus kita pahami. Sebagai orang yang percaya, orang yang memiliki Tuhan, orang yang beriman. Untuk kita hidup di dalam kepenuhan daripada Allah, sarana untuk kita menikmati kepenuhan daripada Allah, ialah doa. Ya. Yang kedua di sana dikatakan, aku berdoa supaya ia menguatkan kamu. Supaya Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan kamu. Jadi ketika kita dipenuhi dengan kekuatan daripada Allah, ya, kita diteguhkan di dalam Tuhan, itu satu pertanda bahwa kita sudah menikmati kekayaan daripada Tuhan. Ya. Kekayaan daripada Tuhan bentuknya bukan sekedar materi, sesuatu yang duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Agar supaya jemaat di Efesus dikuatkan. Mengalami peneguhan di dalam Tuhan. Nah tentunya saudara yang dikasihi Tuhan dalam kita berproses menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal yang membuat kita lemah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak berdaya. Ada banyak hal yang membuat kita tidak sanggup. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu. Untuk kita melangkah menjalani kehidupan ini saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bagi kita orang yang percaya kita memiliki jaminan untuk kita selalu menikmati kekuatan daripada Tuhan. Melalui apa? Doa. Ya. Yang kedua di sana juga dikatakan diteguhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ketika kita diteguhkan iman kita, hati kita menjadi kuat menjalani kehidupan ini. Di tengah proses hidup yang tidak mudah yang kita lewati, yang kita lalui hari-hari ini. Ketika kita menikmati kekuatan daripada Tuhan, peneguhan daripada Tuhan. Itu satu pertanda bahwa kita sudah menikmati kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan. Sebab ayat ini berkata, ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan kamu. Meneguhkan kamu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tidak dipenuhi dengan hal-hal materi, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, fasilitas-fasilitas duniawi, bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. Bukan berarti Tuhan tidak melimpahkan kekayaannya kepada kita. Di saat kita kuat dalam menjalani hidup, mempertahankan iman, mempertahankan keyakinan, hidup dalam keteguhan di dalam Tuhan. Itu satu pertanda mengindikasikan kita sudah menerima kekayaan daripada Tuhan. Apa bentuk kekayaan daripada Tuhan? Apakah itu mobil, rumah yang bagus, uang yang banyak, kedudukan, jabatan, posisi yang ada dalam dunia ini? Bukan. Bentuk kekayaan daripada Tuhan di sini adalah kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua kita diteguhkan oleh Tuhan. Nah itu selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-18 di sini mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Luar biasa kekayaan Tuhan itu. Ya. Yang ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang harus menjadi kebanggaan kita sebagai orang percaya. Orang yang mengenal Tuhan.
Sebab Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Sebab ayat yang pertama mengatakan semua yang ada di surga, yang ada di bawah bumi menerima namanya. Allah itu sumber pemenuhan kehidupan kita. Apa yang harus dipenuhi di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita hanya dipenuhi oleh fasilitas yang mumpuni, uang yang banyak, jabatan yang banyak, kekayaan yang banyak? Bukan. Tapi kita dipenuhi dengan kekuatan daripada Tuhan. Itu menjadi modal kita hari ini dalam kita menjalani kehidupan. Ya, darah ini. Yang ketiga di sana dikatakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mencakup semua sisi kehidupan manusia. Di saat kita lagi di bawah terpuruk, di sana ada kasih Tuhan. Di saat posisi kita lagi di atas, di sana ada kasih Tuhan. Di saat posisi kita lagi di sebelah kanan, di sana juga ada kasih Tuhan. Di saat posisi kita di sebelah kiri, di sana juga ada kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan di sini mencakup semua aspek, semua sisi kehidupan manusia. Nah ini yang ketiga saudara yang harus kita pahami. Di mana posisi Anda hari ini? Sadarlah engkau, dimanapun engkau berada, di sana ada kasih Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin engkau terpuruk hari ini, di sana juga ada kasih Tuhan. Mungkin engkau tidak berdaya hari ini, di sana juga ada kasih Tuhan. Mungkin engkau tidak kuat hari ini, di sana juga ada kasih Tuhan. Nah ini yang ketiga saudara. Yang keempat, di sana dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan daripada Allah. Nah ini saudara. Oleh sebab itu saya beri judul firman Tuhan ini. Hidup di dalam kepenuhan daripada Allah. Apa saja yang kita terima ketika Allah memenuhi kita. Ya. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, ya, kita dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, ya, kasih Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan dan dapat mengenal kasih itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang keempat, dipenuhi di dalam kepenuhan daripada Allah. Melalui apa kita dipenuhkan? Untuk kita hidup, ya, menikmati kepenuhan daripada Allah melalui doa. Doa adalah salah satu sarana untuk kita dipenuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan berhenti berdoa. Saudara tetap berdoa. Bangun mezbah doa saudara. Semakin giat saudara berdoa, saudara semakin dipenuhi di dalam kepenuhan daripada Allah. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Allah kami, sumber segala-galanya, baik yang ada di sorga maupun yang ada di dalam dunia ini, yang menerima nama-Mu Tuhan, berhak menikmati kekayaan, kemuliaan Tuhan. Bagai bentuk kekayaan dan kemuliaan Tuhan adalah kami dikuatkan di dalam Engkau, kami diteguhkan di dalam Engkau, supaya kami dapat memahami bahwa betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya ini dapat meneguhkan, menguatkan kami. Supaya kami semakin setia di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua. Berkatilah sidang jemaat Efrata. Lihat setiap mereka yang ada pada saat hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Mengalami jalan tertutup dibukakan jalan oleh Tuhan. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami diberkati. Supaya mereka mampu menjalankan semua tanggung jawab kewajiban mereka. Dengan baik dan benar Tuhan. Korban bencana alam, bencana nasional. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Jamah setiap yang sakit hari ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menjamah mereka semua. Hingga mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, ada keselamatan bagi mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.